Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal. Polres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti. Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugianto menjelaskan bahwa kapasitas crane yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara berdasarkan data terkini terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja
tewas di TKP, sementara satu orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka, dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami, koordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin Luka-luka kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh, dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu? Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu, karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang, dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. Kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? ya. Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi.
Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal. Polres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti. Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugiyanto menjelaskan bahwa kapasitas crane yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara berdasarkan data terkini terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja tewas di TKP, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semua ya? Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami,
koordinasi dengan dokter yang ada di rumah sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang Luka-luka atau kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu, karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang, dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? ya. Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal.
Kapolres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti. Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugiyanto menjelaskan bahwa kapasitas crane yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara berdasarkan data terkini terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja tewas di TKP, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami, koordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang Luka-luka atau kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau
tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? Ya. Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal. Polres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti.
Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugiyanto menjelaskan bahwa kapasitas krain yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara, berdasarkan data terkini, terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja tewas di TKP, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka, dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami, koordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang atau Luka-luka kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh, dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu, karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang, dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? ya, Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita.
Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal. Polres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti. Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugianto menjelaskan bahwa kapasitas crane yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara, berdasarkan data terkini, terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja
tewas di TKP, sementara satu orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka, dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami, koordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang Luka-luka atau kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh, dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian, dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu, karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang, dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? ya, Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi.
Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal. Polres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti. Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugiyanto menjelaskan bahwa kapasitas crane yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara, berdasarkan data terkini, terdapat 4 orang yang tewas, dengan rincian 3 orang pekerja tewas di TKP, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami,
koordinasi dengan dokter yang ada di rumah sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang Luka-luka atau kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu, karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang, dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? Oke. Ya. Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal.
Kapolres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti. Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugiyanto menjelaskan bahwa kapasitas crane yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara berdasarkan data terkini terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja tewas di TKP, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami, koordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang Luka-luka atau kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau
tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? Ya. Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa ya? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal. Polres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti.
Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugiyanto menjelaskan bahwa kapasitas krain yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara, berdasarkan data terkini, terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja tewas di TKP, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan pengembangan di lantai 5. Pada saat lift naik sekitar kurang lebih 12 meter, tahu-tahu lift itu tersebut jatuh terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalamnya sebanyak 13 orang mengalami luka, dan tadi yang saya sebutkan itu 3 meninggal dunia dan 10 orang luka-luka. Itu warga Blora semuanya. Untuk informasi sementara dari hasil identifikasi kami, koordinasi dengan dokter yang ada di Rumah Sakit PKU, semua adalah warga Blora. Yang meninggal namanya siapa? Kalau nama-namanya masih dalam pencatatan kami, sudah diidentifikasi, nanti kami sampaikan. Kalau jenis luka-lukanya dan mungkin patah tulang Luka-luka atau kebanyakan adalah patah ya, karena tekanan yang sangat luar biasa. Jarak 12 meter jatuh, dan posisi para korban itu ada di dalam kotak besi seperti lift itu. Posisinya di luar bangunan. Begitu. Yang harus bertanggung jawab siapa? Sementara kami saat sekarang ini melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang pekerja sebagai saksi yang mengetahui langsung kejadian dan juga mandor yang ada di lapangan. Ada berapa orang saksi yang sudah? Sementara yang kami klarifikasi sebanyak 5 orang. Dan penyebab lift putus itu Informasi sementara yang kami dapatkan di lapangan bahwa ada kerusakan mesin lift itu, karena cara penggunaan atau operasionalnya itu ada salah satu operator yang memencet di remote itu ada up dan down gitu. Jadi pada saat kejadian itu adalah membawa pekerja trip yang kedua. Trip yang pertama aman, tidak masalah, dan trip kedua ini mengangkut 13 orang, dan pada saat di tengah di ketinggian 12 meter itu tahu-tahu lepas. Jadi ada trouble di mesin lift itu. kelebihan muatan atau gimana? Kalau kapasitas lift yang sesuai dengan yang tercantum di mesin itu 2 ton. Jadi kalau 13 orang mungkin masih kapasitas itu masih belum melebihi atau tidak melebihi dari kapasitas 2 ton kalau 13 orang. Itu berarti murni kecelakaan atau kelalaian ya? Sementara masih kami lakukan penyelidikan dan klarifikasi apakah itu ada kelalaian ataupun murni kecelakaan. Cukup? ya, Dan itu sebenarnya proyek apa? Kalau informasi dari pekerja yang ada di TKP bahwa itu adalah pengembangan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah Blora. Untuk yang bertanggung jawab atas proyek siapa? Sementara informasi itu adalah pekerjaan dari internal rumah sakit, jadi dibentuk panitia pengembangan rumah sakit itu. Nanti untuk secara detail kami akan undang untuk pengelola ataupun yang bertanggung jawab atas pembangunan PKU Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut. Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita.
Jumlah korban meninggal akibat insiden jatuhnya lift crane proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora menjadi 4 orang. Total ada 13 pekerja proyek yang terlibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 8 Februari kemarin. Kasih Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo mengatakan jumlah korban tewas bertambah 1 orang bernama Triwiji. Sebelumnya jumlah korban meninggal sebanyak 3 orang. Majelis Pelayanan Kegiatan Umat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Sugianto juga mengonfirmasi bahwa 1 korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Sementara itu, 9 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan medis. Sedangkan 3 korban lain harus dirujuk ke rumah sakit di Solo untuk menjalani operasi. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sedang menyelidiki penyebab jatuhnya lift crane tersebut. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Slamet menjelaskan, insiden bermula ketika lift digunakan untuk mengangkut pekerja ke lantai 5. Setelah naik sekitar 12 meter, lift crane tersebut tiba-tiba terjun bebas. Akhirnya penumpang yang ada di dalam lift sebanyak 13 orang mengalami luka dan ada korban yang meninggal. Polres Blora mengungkap penyebab jatuhnya lift crane di proyek pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora pada Sabtu pagi karena adanya tali yang putus pada crane tersebut. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan hal ini diketahui setelah pihak kepolisian melakukan olah TKP. Lift crane tiba-tiba terjun bebas setelah naik 12 meter mengangkut para pekerja. Akibatnya 13 orang ikut terjatuh, 3 diantaranya meninggal di lokasi, sementara 1 lainnya meninggal saat mendapat perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Sedangkan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Kepolisian masih menyelidiki adanya dugaan kesalahan manusia terkait insiden tersebut. Satreskrim juga telah melakukan penyelidikan, antara lain melakukan olah TKP, mendata saksi-saksi, mengidentifikasi korban yang meninggal dunia dan yang luka-luka, serta mengumpulkan barang bukti. Sementara itu secara terpisah, Majelis Pembina Kesejahteraan Umat Muhammadiyah Sugianto menjelaskan bahwa kapasitas crane yakni 2 ton. Namun saat kejadian, lift crane tersebut mengangkut 13 orang para pekerja. Gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah yang sedang dibangun tersebut setinggi 5 lantai. Para pekerja yang berada dalam lift crane saat insiden juga sudah menyiapkan keamanan sesuai prosedur. Akibat peristiwa tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah untuk perawatan. Para pekerja yang luka-luka saat ini juga masih berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara berdasarkan data terkini terdapat 4 orang yang tewas dengan rincian 3 orang pekerja
tewas di TKP, sementara satu orang lainnya meninggal dunia ketika mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora. Untuk penyebab kejadian dari hasil olah TKP dan penyelidikan yang kami lakukan, sementara dari TKP bahwa bermula dari adanya lift yang digunakan untuk mengangkut barang dan karyawan atau pekerja yang akan melakukan pekerjaan